Shalom buat semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Stelon Bambang Yosef Tampu Bolon dengan NIM 123210078 dari program studi Teknik Sipil angkatan 2023. Saya di sini sedikit ingin menjelaskan mengenai materi minggu ke-10 dari mata kuliah agama Kristen Protestan. Saya berada di kelompok 4C. Materi ke-10 yaitu mengenai Trinitas atau Tritunggal. Di sini saya akan menjelaskan secara sedikit sharing mengenai Trinitas. Trinitas adalah doktrin yang menyatakan bahwa Allah adalah satu esensi atau hakikat, tetapi ada di dalam tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya tidak terpisahkan, setara dalam keyakinan, keilahian, kekal, dan bekerja bersama dalam harmoni yang sempurna. Doktrin ini adalah misteri yang melampaui akal manusia, tetapi menjadi inti iman Kristiani. Dasar-dasar doktrin Trinitas adalah Allah yang Maha Esa, yaitu monoteisme adalah landasan ajaran Kristen. Allah adalah satu. Yang ada ayatnya itu di Ulangan 6 ayat 4, yaitu dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada di ayat Alkitab di Markus 12 ayat 29, yaitu Yesus juga menegaskan hal ini. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada dalam keberadaan tiga pribadi dalam satu Allah. Meskipun Allah adalah satu, Alkitab secara konsisten menyatakan adanya tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ayat mengenai Bapa yaitu diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8, yaitu Allah adalah kasih, dan kasih ini mengalir dari Bapa ke seluruh ciptaan. Ayat untuk Anak yaitu Yesus Kristus diambil dari Yohanes 1 ayat 1, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Dan juga di Yohanes 10 ayat 30, yaitu sebagai anak Allah, Yesus adalah satu dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Di Yohanes 1 ayat 1, yaitu adalah pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu Yesus disembah juga sebagai Allah. Yang ketiga, Roh Kudus, yaitu adalah diambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, yaitu hadir dunia setelah Yesus naik ke surga. Diambil juga dari 1 Korintus 3 ayat 16, yaitu menuntun orang percaya kepada kebenaran dan tinggal dalam hati mereka. Diambil juga dari Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4, mengenai disebut juga Allah sebagai disebut juga sebagai Allah, Roh Kudus itu. Yang selanjutnya adalah kesatuan dalam esensi. Ketiga pribadi tersebut adalah satu dalam substansi atau hakikat. Yang pertama, mereka bukan tiga Allah, tetapi satu Allah. Yang kedua adalah kesatuan ini tidak mengurangi keunikan masing-masing pribadi. Hubungan antar pribadi dalam Tritunggal, yaitu hubungan dalam Tritunggal ditandai oleh kasih, kesetaraan, dan kerjasama. Berikut adalah relasi di antara mereka, yaitu Bapa adalah asal mula sumber dari segala sesuatu. Dia mengutus anak ke dunia untuk menebus manusia di Yohanes 3 ayat 16. Anak tunduk kepada kehendak Bapa tetapi setara dengannya dalam keilahian. Diambil dari Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar dari aku. Yang ketiga, Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak untuk melanjutkan karya Allah di bumi. Kita ambil dari ayat Alkitab Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, yaitu Roh Kudus menguatkan, menghibur, dan membimbing orang-orang percaya. Relasi ini dikenal sebagai perikoresis, yaitu saling berdiam atau interpenetrasi, di mana setiap pribadi Tritunggal saling menyatu tanpa kehilangan keunikan masing-masing. Yang ketiga, ada peran Tritunggal dalam penciptaan dan penyelamatan.
Yang pertama ada dalam penciptaan. Ketiga pribadi Tritunggal ini bekerja sama dalam penciptaan dunia. Yaitu untuk Bapa, kita ambil dari Kejadian 1 ayat 1, yaitu Bapa adalah sumber penciptaan. Yang kedua, anak, yaitu Yesus Kristus. Alat penciptanya itu adalah segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, di Yohanes 1 ayat 13. Mengenai Roh Kudus, kita ambil dari Kejadian 1 ayat 2. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, memberikan kehidupan. Peran Tritunggal dalam ciptaan dan penyelamatan. Dalam penyelamatan, kita bisa mengambil untuk Bapa, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk anak, kita ambil dari ayat Yohanes 14 ayat 6, yaitu Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menjelaskan kalau Yesus Kristus ini adalah karya penebusan atau inkarnasi kehidupan tanpa dosa. Kematian Yesus itu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus kita ambil dari Titus 3 ayat 5. Ia memperbarui hati manusia dan memimpin mereka pada iman. Ini mengaplikasikan kalau bahwa Roh Kudus itu adalah karya penyelamatan dan penuntun orang bagi orang percaya. Ada bukti-bukti Alkitabiah tentang Trinitas, yaitu meskipun istilah Trinitas tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab, doktrin ini didukung oleh banyak ayat, termasuk yang pertama dalam baptisan Yesus. Kita ambil dari Matius 3 ayat 16 sampai 17. Ketiga pribadi hadir. Bapa berbicara dari surga, anak dibaptis, dan Roh Kudus turun dalam berupa burung merpati. Perintah Yesus tentang baptisan kita ambil dari Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Untuk berkat Rasul Paulus itu kita bisa ambil dari 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Misteri dan pemahaman Trinitas. Yang pertama adalah misteri ilahi. Trinitas adalah doktrin yang sulit dipahami sepenuhnya karena melibatkan realitas Allah yang melampaui kemampuan akal manusia. Kedua, sebagai misteri, Trinitas diterima melalui iman berdasarkan wahyu dalam kitab suci. Penjelasan melalui analogi. Beberapa analogi digunakan untuk membantu konsep ini, meskipun tetap memiliki keterbatasan. Yang pertama, matahari adalah sumber cahaya, panas, dan energi, tetapi tetap satu entitas. Analogi-analogi ini yang kita bisa artikan sebagai trinitas, seperti itu. Air dapat berwujud cair, padat, seperti es, atau gas dalam uap, tapi tetap zat yang sama. Seperti itu juga trinitas yang kita maksud, yaitu Allah sebagai Bapa, Anak sebagai Yesus Kristus sebagai anak, dan Roh Kudus sebagai penuntun kita. Jadi ada tiga ilahian yang berbeda tapi dalam satu entitas, seperti itu yang kita maksud di sini. Keterbatasan analogi. Tidak ada analogi yang sempurna karena Allah adalah unik dan melampaui semua ciptaan. Analogi seringkali gagal mempresentasikan kesatuan esensi dan perbedaan pribadi dalam Tritunggal secara memadai. Penolakan terhadap kesalahpahaman. Dalam sejarah gereja ada berbagai kesalahpahaman atau ajaran sesat, heresis yang muncul mengenai Tritunggal, seperti modalisme, mengajarkan bahwa Allah adalah salah satu pribadi yang muncul dalam 3 mode berbeda. Arianisme menolak keilahian penuh Yesus, menganggapnya sebagai ciptaan. Triteisme menganggap Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai 3 hal yang terpisah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah Trinitas adalah doktrin yang unik bagi Kristenan, menggambarkan Allah sebagai satu esensi dengan 3 pribadi. Doktrin ini menegaskan yang pertama, kesatuan Allah. Yang kedua, keilahian dan peran masing-masing pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, ada harmoni sempurna di antara mereka. Trinitas adalah dasar dari kasih dan relasi Allah dengan manusia.
menunjukkan bagaimana Allah berinkarnasi dalam Kristus dan tinggal dalam Roh Kudus untuk membawa umatnya kepada keselamatan dan persekutuan abadi dengannya. Mungkin sekian yang bisa saya sharing. Kurang lebihnya saya ingin minta maaf. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih.